Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, para pemirsa dimanapun anda berada, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas karunia-Nya mempermudah, memberikan pertolongan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Mudahkan kita untuk bisa menghidupkan malam Ramadan dengan tarawih. Dan semoga seperti Allah telah mempertemukan kita kepada Ramadan tahun ini, semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Semoga panjang umur semuanya. Dan bersyukurlah jika anda termasuk dipilih oleh Allah sebagai hamba yang selalu bisa menghidupkan bulan Ramadan dengan meningkatkan kuantitas ibadah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Mana buah dari belajar kita di bulan Ramadan? Para ulama mengatakan Ramadan adalah saat untuk belajar. Madrasah, kampus Ramadan. Di bulan Ramadan kita belajar, kita bermacam-macam, belajar menahan hawa nafsu, belajar untuk tidak rakus. Bayangkan di rumah kita ada makanan yang kita beli dengan harga mahal dan dingin di rumah-rumah kita. Hanya karena urusannya kita di siang hari, kita meninggalkan itu semuanya. Belajar kejujuran, hendaknya kita terapkan setelah di luar Ramadan. Kemudian bagaimana? Di bulan Ramadan kita meningkatkan kualitas ibadah kita, berusaha. Dan harapan kita adalah keluar dari bulan Ramadan, di luar Ramadan tetap menjadi seperti Ramadan. Memang Ramadan adalah musiman seperti musiman, akan tapi bagaimana kita ingin membiasakan kebaikan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu, di luar bulan Ramadan senantiasa kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan. Mungkin memang tidak seperti waktu di bulan Ramadan. Paling tidak ada mendekati. Jangan sampai di antara kita ini kalau sudah keluar dari Ramadan sudah sebebas-bebasnya. Bahkan ada lagi, mohon maaf ini, setelah keluar dari bulan Ramadan kita masuk bulan Syawal. Bulan Syawal bulan apa? Bulan menjalin silaturahmi dengan sesama manusia. Adalah hubungan kita kepada Allah, kita sempurnakan di bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran, kalamullah, kemudian bangun malam dan seterusnya. Akan tapi ketahuilah, di sana kita perlu untuk menjalin hubungan dengan sesama manusia. Dan itu sering dilakukan oleh saudara-saudari kita, yaitu di saat kita masuk di bulan Syawal. Sampai sering kita mendengar istilah halal bihalal, atau reuni keluarga besar dan sebagainya. Saling kunjung-mengunjung itu saling memaafkan. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Jadi hubungan kepada Allah disempurnakan dengan hubungan dengan sesama manusia. Sehingga akan hilang kebencian di antara kita, hilang kedengkian di antara kita, yang ada keindahan dalam kebersamaan. Maka ada budaya saling memaafkan. Nah, ini ada budaya indah saling memaafkan, saling kunjung-kunjung. Ya, tapi ingat, jangan sampai di saat kita urusan dengan sesama manusia, tapi kita melanggar Allah. Jangan sampai apa yang kita bangun di bulan Ramadan kita rusak di saat kita masuk di bulan Syawal. Kenapa? Banyak di antara kita yang melakukan silaturahim akan tapi meninggalkan sholat duhur. Bahkan mungkin bulan Lebaran yang seharusnya digunakan ajang untuk bersilaturahmi, mempertemukan hati ke hati, akan tapi justru di saat ini untuk bermaksiat, melakukan kehinaan. Sehingga bulan Syawal ini menjadi tidak bermakna. Belum jauh dari Ramadan sudah tidak karu-karuan. Maka dari itu lihat, memang di bulan Syawal hendaknya kita bersenang-senang, tapi tidak boleh melakukan pelanggaran. Senang-senang bukan dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi menghimbau, dalam sebuah keluarga harus terasa nyaman, ramah, indah. Melakukan kegiatan yang sifatnya kebersamaan dalam keluarga, itu adalah suatu keindahan. Bukan aib, asalkan tidak melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi alangkah banyaknya manusia yang di saat keluar dari bulan Ramadan bersenang-senang di bulan Syawal sehingga melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo, tanda Ramadan kita serius dan benar akan ada buahnya. Yaitu apa? Setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Jika anda di luar bulan Ramadan ternyata lihat anda semakin dermawan, maka ketahuilah Ramadan anda akan dikabul oleh Allah. Jika anda semakin takut kepada Allah, tanda Ramadan anda dikabul oleh Allah. Jika anda semakin benci kepada maksiatan, tanda Ramadan anda dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita merenung bagaimana. Dan kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan di malam hari bulan Ramadan, hendaknya jangan diputus biarpun nanti kurang misalnya porsinya. Misalnya setiap malam bulan Ramadan kita melakukan sholat sebanyak 23 rakaat, sholat tarawih. Apakah salah? Alangkah indahnya jika kita di luar Ramadan tetap kita budayakan hidup itu, akan tapi mungkin tidak 23. Mungkin kita melakukan 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat setelah habis melakukan sholat Isya dan ba'diyah Isya. Kemudian kita melakukan itu kebaikan, membiasakan. Jangan sampai kebiasaan yang sudah kita mulai di bulan Ramadan setelah bulan Ramadan menjadi lupa. Al-Quran yang kita baca selama ini mungkin setiap bulan Ramadan kita bisa menghatamkan 1 juz.
Akan tapi di luar Ramadan hendaknya kita tetap menjalankan itu kebiasaan. Mungkin tidak 1 juz, mungkin setengah juz, mungkin seperempat, mungkin 1 lembar. Intinya bagaimana kita menjadikan di luar Ramadan adalah buah daripada pembelajaran kita di saat kita berada di bulan Ramadan. Alangkah banyak orang terlena, tertipu, sehingga kalau sudah bulan Ramadan, bulan liar, semuanya keharaman akan dilakukan, mulai dari tidak melakukan sholat sampai naudzubillah berzinaan. Belum lagi kadang hiburan-hiburan yang dilakukan adalah konser yang menjadikan Allah murka, membuka aurat dan seterusnya. Hubungan baik kepada Allah yang dibangun selama 1 bulan dihancurkan setelah itu. Maka lihat, ini hubungan dengan manusia harus indah dan baik. Dan hendaknya kita punya semangat selalu untuk menolong siapapun dari saudara-saudara kita. Bahkan hati yang lapang, hati yang bersih, maka indah tempatnya adalah tempat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah yang perlu kita hadirkan. Nah, Ramadan hendaknya kita jadikan saat untuk belajar. Sekarang tinggal kita tengok keluar dari bulan Ramadan seperti apa keadaan kita. Kalau ternyata di bulan Ramadan, di luar Ramadan kita semakin jahat, berarti Ramadan kita dikhawatirkan mungkin tidak diterima oleh Allah. Akan tapi lihat, kalau kita bisa meningkatkan keindahan ibadah kita, kebaikan kita di luar bulan Ramadan, tanda Ramadan Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan Ramadan kita yang sudah kita lewati ini Ramadan kemuliaan, Ramadan kejayaan, Ramadan dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.